Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu alat ukur besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Di antaranya yang termasuk besaran turunan adalah kelajuan, alat ukurnya speedometer, gaya dan berat, alat ukurnya neraca pegas atau dinamometer, massa jenis, alat ukurnya hidrometer, ini khusus untuk massa jenis zat cair. Kemudian tekanan udara. Untuk tekanan udara di tempat terbuka, itu contohnya di dalam ruangan kelas. Alat ukurnya adalah barometer. Sedangkan alat ukur tekanan udara di tempat tertutup, contohnya di tabung gas LPG, namanya manometer. Besaran turunan lainnya yaitu volume. Untuk volume benda yang bentuknya tidak teratur, seperti contohnya batu, ini kita ukur volumenya menggunakan gelas ukur ataupun gelas berpancuran. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur? Yang pertama, kita bisa menggunakan gelas ukur. Gelas ukur ini diisi dengan air, kemudian dicatat volume awal air itu berapa. Ini adalah, kalau dilihat di sini, V1-nya 50 ml. Kemudian, batu kita masukkan ke dalam gelas ukur ini tadi, dan kita catat kembali volume air dan batu atau V2 menunjukkan skala 100 ml. Artinya volume batu ini adalah V2 dikurangi V1. Volume air dan batu dikurangi volume air, yaitu 100 dikurangi 50 ml sama dengan 50 cm kubik. Yang kedua, kita bisa menggunakan gelas berpancuran dan gelas ukur. Gelas berpancuran ini diisi dengan air, kemudian batu yang akan kita ukur volumenya, kita masukkan ke dalam gelas berpancuran tadi. Sehingga ada sebagian air yang terdesak oleh batu ini tumpah ke gelas ukur. Ya, tumpah dan ditampung di gelas ukur. Nah, tumpahan air yang ada di gelas ukur inilah yang menunjukkan volume batu tadi. Berarti volume batu sama dengan volume air yang tumpah di dalam gelas ukur, yaitu 30 cm kubik atau 30 ml. Nah, kalian bisa mencoba, berapakah volume batu ini? Iya, 150 ml. Nah, besaran turunan lainnya yaitu konsentrasi larutan. Ini pengukurannya secara tidak langsung karena kita harus mengukur dulu massa zat yang mau dilarutkan dan volume zat pelarutnya. Zat terlarut solut, zat pelarut solvent. Jadi konsentrasi larutan ini menunjukkan
massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Misalnya di sini zat terlarutnya adalah sirup, pelarutnya air. Maka jadilah larutan sirup. Sebagai contoh, ibu melarutkan 10 gram gula ke dalam 250 ml air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terjadi dalam satuan gram per liter? Anak-anak, kalau ada soal hitungan seperti ini, mulai dibiasakan ditulis dulu diketahuinya. Besaran apa yang diketahui dalam soal itu, berapa nilainya, dan apa satuannya. Nah, sekarang kita bisa melihat gram besarannya berarti massa. Simbolnya massa adalah M, yaitu 10 gram. Mililiter ini menunjukkan besaran volume, berarti V sama dengan 250 ml. Kita ubah menjadi liter, 0,25 karena dibagi 1000. Yang ditanyakan konsentrasi larutan gula, berarti simbolnya huruf K. Berapa dalam gram per liter yang diminta? Jawab, tulis dulu rumusnya. K sama dengan M per V, 10 gram per 0,25 liter. Untuk menghilangkan tanda koma, karena di belakang tanda koma ada 2 angka, pembilang kita kalikan 100, penyebut kita kalikan 100. Sehingga K sama dengan 1000 dibagi 25 sama dengan 40 gram per liter. Jadi, konsentrasi larutan gula yang terbentuk adalah 40 gram per liter. Besaran turunan yang kedua yang diukur secara tidak langsung adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini menunjukkan pertambahan tinggi tiap selang waktu tertentu. Jadi laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktunya. Laju pertumbuhan dilambangkan dengan huruf L sama dengan pertambahan tinggi delta H. Delta itu segitiga ini dibaca delta, artinya tambahannya berapa atau selisih awal dan akhir itu berapa. Per delta T. Ya, delta T itu menunjukkan berapa lama waktunya. Ya. Nah, sekarang kita terapkan ke dalam soal. Budi menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan tanah adalah 3 cm. Selang 10 hari kemudian, ternyata tinggi kecambah menjadi 15 cm. Berapa laju pertumbuhannya dalam satuan cm per hari? Nah, kita tuliskan dulu diketahui. Sentimeter tinggi H. Awalnya 3, akhirnya jadi 15 cm. Berarti tambahan tingginya adalah 15 dikurangi 3, 12 cm. Berapa lama tambahan tinggi itu? Selang waktu 10 hari. Yang ditanyakan L cm per hari satuannya. Jawab, rumusnya adalah L sama dengan delta H per delta T. 12 cm per 10 hari sama dengan 1,2 cm per hari. Jadi, laju pertumbuhan kacang hijau adalah 1,2 cm per hari. Ya.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mempelajari tentang alat ukur besaran panjang, waktu, massa, dan alat ukur besaran pokok lainnya, serta besaran turunan. Terima kasih atas perhatiannya. Happy learning. Selalu semangat untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.